Apa kabar semuanya anak-anak ibu yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan soleha? Sudah diisi semua buku absen sholatnya? Gimana, sudah sarapan belum? Tadi sholat subuh enggak? Ya, jangan lupa ya nak ya, untuk selalu 3S. Senyum, sapa, dan salam. Sopan, santun. Baik, hari ini kita akan belajar IPA dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Nah, kita semua diciptakan oleh Allah dalam menciptakan kita dalam kondisi yang sempurna. Coba perhatikan, kalian semua pasti bisa bergerak kan? Pasti bisa berjalan. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Tanpa kalian sadari, kita semua bisa bergerak dan berjalan itu karena memiliki, betul sekali, memiliki rangka. Rangka itu terdiri dari tulang dan otot. Untuk itu kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan karena itu adalah karunia dari Allah. Baik anak-anak ibu, rangka terdiri dari tulang dan otot. Kalian tahu kan bagian-bagian tulang pada manusia dan juga pada hewan? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video yuk. Ibu sudah membuatkan videonya. Disimak ya nak ya. Organ gerak hewan. Organ gerak atau sistem gerak adalah suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan yang terdiri dari tulang dan otot, serta dibantu oleh persendian yang lain. Makhluk hidup akan bergerak bila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk memegang, berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu A. Alat gerak pasif berupa tulang, B. Alat gerak aktif berupa otot. Alat gerak pasif manusia adalah tulang, karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tulang membutuhkan alat gerak aktif untuk dapat bergerak. Tanpa alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang-tulang pada manusia dan hewan, maka manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak pada manusia dan hewan. Fungsi utama tulang adalah A. Memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. B. Melindungi organ dalam misalnya tulang rusuk, melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. C. Tempat menempelnya alat gerak aktif otot sehingga dapat menggerakkan tulang. D. Pada jenis tulang tertentu, tulang sebagai tempat pembentukan sel darah. Otot. Alat gerak aktif manusia adalah otot, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan bergerak. Saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang bergerak. Tanpa otot, makhluk hidup tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Setiap ada gerakan pada tubuh, itu terjadi karena ada kerja otot. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Saat kontraksi, otot memadat dan memendek. Saat relaksasi, otot memanjang. Proses kontraksi mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Yang terakhir, sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan.
Sendi dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan, yaitu A. Sendi sinar trosis, sendi yang tidak dapat digerakkan, contoh sendi pada tulang tengkorak. B. Sendi amfiartrosis, sendi yang dapat digerakkan tetapi terbatas, contoh sendi antar ruas tulang belakang. C. Sendi diartrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Berikut adalah contoh gambar organ gerak manusia. Nah, itu contoh gambar tengkorak dan tulang kita ya nak ya. Seperti itu tuh sebelum nanti diliputi oleh otot, daging, darah, dan kulit. Makanya kita harus menjaga ya nak ya, karunia dari Allah. Ini adalah contoh gambar organ gerak kelinci. Nah, jadi semua hewan dan manusia pasti punya rangka ya nak ya, punya otot, punya tulang, punya sendi yang membuat kita bisa bergerak. Kalian sudah paham kan tentang organ gerak manusia dan hewan setelah melihat video pembelajaran yang telah kalian baca? Jika ada yang kurang paham, silahkan japri Bu Dwi ya untuk bertanya apa yang kalian tidak paham. Baik, Ibu harapkan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menyayangi hewan. Jangan lupa ya, yang punya hewan peliharaan harus diberi makan untuk menjaga dan membersihkan kandangnya agar selalu sehat dan bergerak dengan bebas. Baik anak-anak ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.